Halo, selamat datang kembali di channel Bangku Kuliah. Oke, pada video kali ini saya akan share bagaimana menyusun latar belakang dari proposal penelitian. Video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu bagaimana menemukan topik penelitian. Sebagaimana secara umum kita bisa lihat di sini bahwa ketika kita menyusun bab satu, maka ada beberapa komponen atau struktur yang biasanya kita temukan. Yang pertama itu ada background atau latar belakang. Di sini kita akan sajikan konteks penelitian yang relevan, tentunya adalah dengan judul yang kita susun seperti itu ya. Biasanya fenomena ini disusun bisa dengan pola induktif. Jadi dari deduktif ke induktif itu modelnya. Kemudian komponen yang kedua itu adalah ada riset problem atau masalah penelitian. Jadi di situ nanti kita ajukan pertanyaan penelitian, kemudian masalah utama dari penelitian yang diajukan apa. Lalu yang ketiga adalah ada namanya summary literatur atau ringkasan dari literatur. Nah, di situ nanti akan kita lihat teori yang mendukung atau grand teorinya, lalu studi-studi sebelumnya yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk memperkuat dari latar belakang. Kemudian berikutnya yang ke 1.4 itu ada objective and hypothesis dan statement of novelty. Jadi di situ ada di tujuan dari utama penelitiannya apa, kemudian hipotesis dan pernyataan kebaruan atau statement of novelty-nya harus kelihatan. Dan yang terakhir itu nanti adalah ada scope dari studi yang kita lakukan supaya nanti tidak bias dan tidak meluas, sehingga nanti penelitian menjadi fokus dan batasannya jelas. Baik, pertanyaan sekarang adalah apa yang harus menjadi bahan input yang akan kita masukkan ke GPT nanti supaya hasil dari outputnya bisa kita dapatkan dengan baik. Artinya latar belakang yang ingin kita susun itu betul-betul sesuai dengan struktur yang kita inginkan. Yang pertama itu ada kita akan masukkan judul, kemudian yang berikutnya adalah tujuan penelitian, lalu hipotesis penelitian, ruang lingkup atau batasan penelitian, dan yang terakhir adalah kita masukkan nanti statement literatur sebagai informasi tambahan yang akan dijadikan oleh GPT sebagai dasar untuk melakukan citasi. Dan ini informasinya kita bisa dapatkan nanti dari Scopus maupun site AI. Nah, ini adalah struktur lengkap dari inputan nanti yang akan kita masukkan di bab 1 sebagai bahan untuk menulis latar belakang. Jadi ada tujuan penelitian, hipotesis penelitian, lalu tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan yang terakhir adalah statement literatur. Nah, statement literatur ini kita peroleh dari beberapa pertanyaan ini nanti yang memandu kita untuk masuk di SEDAI untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari jurnal. Oke, kita akan langsung perhatikan bagaimana kita mencari literatur sebelum nanti menyusun bab 1. Nah, sekarang kita sudah masuk di SEDAE. Jadi perlu diketahui bahwa SEDAE itu adalah salah satu AI yang bisa membantu kita untuk mencari literatur yang bisa terpercaya dan bisa divalidasi. Oke, lanjut. Sekarang kita akan input pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini kita copy, kita masukkan langsung dua pertanyaan ke dalam SEDAE. Oke, sekarang kita sudah masukkan pertanyaannya di SEDAE. Sebelumnya kita setting dulu. Di sini kita setting, misalkan kita pakai literatur yang terbaru dari tahun 2020 sampai dengan 2024 atau 2025. Lalu kita di sini setting short supaya tidak terlalu banyak literaturnya. Kemudian di sini kita pilih mungkin ya 10 saja. Kemudian kita apply.
Nah, langsung kita berikutnya run. Nah, pada tahap ini nanti SETI akan mencari literatur terbaru, yaitu dari rentang tahun 2020 sampai dengan 2025 tadi. Nanti masing-masing dari pertanyaan ini ada statement-statement yang disampaikan oleh para peneliti. Dan sebaiknya di sini pertanyaannya adalah ya berbahasa Inggris, supaya nanti informasi yang diberikan kepada kita adalah dari jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris. Ini sudah ada beberapa pernyataan, misalkan dari Lee. Jadi statementnya sudah langsung kita diberikan. Sekarang kita copy hasil dari pencarian literatur ini. Selanjutnya kita akan pindahkan ke Word di sini. Pernyataan literatur ini, nah sebelum kita nanti masukkan sebagai bahan inputan di bab 1 untuk menyusun latar belakang. Selanjutnya, supaya gampang nanti kita pada saat mencari mengcopy sumber literaturnya, maka kita copy di sini, lalu kita pindahkan ke Word. Jadi kita tulis saja di sini referensi. Oke. Ini adalah referensinya. Kemudian dari pertanyaan ketiga, 4 dan 5 tadi, yang ini. Sekarang kita copy juga ini. Lalu kita pindahkan ke Word. Nah, jadi dari 5 pertanyaan kita sudah memiliki bahan inputan sebagai tambah informasi nanti untuk menyusun bab 1 latar belakang. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana kalau saya mau bahwa sumber yang saya inginkan untuk menyusun nanti latar belakang itu referensinya dari Scopus. Maka caranya kita harus nanti di sini buat dashboard. Jadi di sini ada produk, nah ini di sini ada dashboard. Nanti di sini akan kita buat create new dashboard. Nanti kemudian akan kita punya di sini dashboard sendiri. Lalu selanjutnya nanti itu yang akan kita rujuk. Oke, bagaimana caranya kita membuat dashboardnya? Pertama, kita akan pergi ke Scopus dulu ya. Oke, sekarang saya sudah di Scopus ini. Kita akan mencari literatur di sini dengan kata kunci sebagaimana video sebelumnya, yaitu karena penelitian saya temanya dulu itu adalah loyalitas pasien di rumah sakit swasta, maka kita bisa ketik di sini langsung patient loyalty in private hospital. Langsung kita search. Nah, ini sudah ada 98 dokumen yang kita temukan. Coba kita batasi tahunnya ini dari tahun 2010 atau mungkin dari tahun 2020. Coba kita lihat. Nah, jadi ada 43 dokumen dari Scopus yang terkait dengan present and loyalty in private hospital. Lalu ini kita centang, lalu sekarang kita ekspor dalam bentuk CSV. Nah, yang kita butuhkan di sini hanya doi-nya saja untuk nanti kita masukkan ke SETI untuk kita buat dashboardnya. Oke, sekarang kita sudah punya datanya, namanya Scopus. Sekarang datanya kita akan buka.
dari 43 dokumen tadi kita hanya ambil doi-nya. Jadi di sini kita akan pisahkan dulu supaya gampang nanti mengambilnya. Oke, kemudian kita centang koma, lalu next, lalu finish. Nah, ini sekarang kita copy. Lalu kita kembali ke set AE. Oke, sekarang kita sudah di set AE, kita langsung buat new dashboard. Namanya di sini, misalkan kita buat ini, loyalitas pasien. Lalu nomor doi-nya kita paste di sini. Nah, ini ya. Lalu kita submit. Nah, ini ada 38 ya, jadinya yang bisa diidentifikasi yang punya doi lengkap. Oke, sekarang kita setting di set AI-nya lagi di sini. Jadi kita setting, tahunnya kita buang aja karena kita tidak membutuhkan, karena tadi kita sudah batasi di termasuk ini. Kita sudah batasi tadi di pencarian di Scopus-nya. Nah, di sini ada dashboard, kita pilih tadi kualitas pasien ini. Nah, lalu apply. Nah, sekarang kita sudah punya dashboard yang ini namanya loyalitas pasien. Lalu sekarang kita akan run pertanyaan ini ulang dengan menggunakan database dari Scopus. Ini kita sama seperti tadi prosesnya. Kita copy ke Word. Setelah itu referensinya kita copy. Oke, sekarang kita sudah lengkap. Anggap ini aja dulu ya, kita pakai Scopus dan SetAI. Lalu selanjutnya langkahnya adalah kita akan menyusun sekarang bab 1 dengan memasukkan input-input yang sudah siap, yang input-input yang sudah kita siapkan sebelumnya.